Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang membaca sesuatu dan mendengarkan radio. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Maaf, rumah saya sederhana. Oh, ya tidak apa. Silakan duduk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan kita baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Apakah lebih baik kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Itu yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa Bung Hatta? Bolehkah saya dan Syahrir berkunjung ke rumah Anda? Tentu saja, saya tunggu kehadiran kalian. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Apa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tetapi memang kita tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu, kami permisi. Silakan. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, pukul 22 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Iya, ada apa? Apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengan beliau. Iya, ada. Nanti saya panggilkan, silakan masuk. Terima kasih. Kang Mas, Iya, ada apa, Bu? ada Hatta dan para pemuda yang bertemu denganmu. Baiklah, akan saya temui. Ada apa kalian datang kemari? Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi.
Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini, potonglah leherku. Sudah hilang nyawaku malam ini juga. Tak usah menunggu pembunuhan esok hari. Sudahlah, tidak ada yang bertengkar. Mari kita duduk dan bicara ini baik-baik. Ikana, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Mengapa harus meminta Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat Indonesia akan membunuh orang-orang curigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, itulah mengapa kita harus menunggu Jepang memberikan kita, jika kita bisa memberikan kita sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bisa bertahan sendiri setelah kita merdeka nanti tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik kita membuat ribet seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara, tetapi maaf saya tidak bisa mengabulkannya karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Ya sudahlah, kita pamit, Bung. Ingatan, Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita desak mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tetapi kemana kita akan bawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Gimana kita harus menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, nanti saya akan pakai rumah Jikisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jikisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Jika pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus pergi kami. Akan dibawa pergi kemana aku? Lagipula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang dibicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena pasukan Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Waktumu sudah hampir habis, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. ya ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki seorang istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa di kamar? Mengapa banyak orang di sini? Untuk sangat ketakutan mendengar suara kalian. Mas, mereka ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, maka kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kami harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jikisong.
Sebenarnya apa mau kalian sih mau kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka mau kemari. Mereka mau Fatma dan Nurul juga. Iya, Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Ini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kamu udah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Setuju dengan itu Bung, kami para pemuda ingin memberikan atas upaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa Saleh? Mengapa engkau ternganga seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa maksud untuk membawa Soekarno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bolehkah saya bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa Anda bertemu dengannya Bung? Rapat PPKI telah dibatalkan karena mereka tidak ada. Oleh karena itu, bolehkah saya menjemput mereka? Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya untuk menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Sukarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya. Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah bertemu, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Itu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang benar begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Biarlah Guntur, dari tadi kami terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Anda bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Ketika sampai di Jakarta, Soekarno langsung menghantarkan istrinya pulang ke rumah. Setelah itu, pergi ke rumah Laksamana Maeda dengan para golongan tua maupun muda untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Iya, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baiklah, tunggu sebentar biar saya panggil bapak. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan untuk kegiatan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan. Terima kasih, Laksamana Maeda. Saya sebenarnya turut bergembira dan kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang kalian butuhkan. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Ada, sebentar saya berikan. Bagaimana dengan penandatanganan teks proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi ini jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita sudah sepakat kemarin, kita akan proklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang ada di sini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh sama dari bangsa lain. Kita harus beda dari bangsa lain, Bung.
Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya punya usulan. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana Dirin? Setuju. Sayuti, tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baiklah. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikuti saya. Ini Bu, naskahnya sudah saya ketik. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh sang istri. Bagaimana Kang Mas hasil dari perundingan tadi? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan besok akan dilaksanakan pembacaan teks proklamasi dengan upacara dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Bung Supratman. Lalu bagaimana dengan benderanya? Apakah sudah ada? Astagfirullah, lupa. Bagaimana kalau Nimas saja yang membuatkan benderanya? Tetapi Nimas hanya memiliki kain berwarna merah dan kain berwarna kuning. Tidak apa, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Bagaimana kalau bendera ini dinamakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir. Putri, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera merah putih. Laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami membulatkan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Siap gerak, luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak.